Halo, nama saya Murniati. Saya peserta upskilling dan reskilling angkatan 4 tahun 2024 dari SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas dari memproduksi dokumen. Selamat menyaksikan. Silahkan Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Murni. Silahkan. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Murni, Ya. saya mau minta tolong. Yang pertama, tolong membuat surat keluhan ke supplier. Instalasi layar proyektor gantung yang otomatis di ruang rapat itu kok tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian yang kedua, membuat surat pemesanan pencetakan brosur untuk materi pameran perusahaan ke percetakan ya Bu Murni. Maaf, ini untuk brosurnya kita cetak, kita butuh berapa? Mungkin 500 cukup ya Bu Murni. Dan yang ketiga Bu Murni, kita itu kemarin menerima email dari penyelenggara pameran yang berbasis di Singapura. Itu tentang tawaran pameran produk unggulan. Minta tolong Bu Murni nanti bisa dicek dan ditindaklanjuti. Kemudian yang keempat, Bu Murni nanti bisa mengakses homepage perusahaan yang berskala internasional untuk perbandingan dengan perusahaan kita. Lalu nanti Bu Murni bisa mengunduh informasi dan produk unggulannya dan dibuat ringkasannya ya Bu Murni. Yang kelima, jangan lupa ya Bu Murni untuk menelpon supplier untuk mengirim katalog wallpaper untuk ruang rapat. Yang keenam, nanti Bu Murni bisa membentuk tim untuk kesuksesan perusahaan kita ikut dalam kegiatan pameran. Nanti dibuat database-nya, Bu Murni bisa menentukan nama-nama anggota tim dan data pribadi mereka dengan jumlah 10 orang. Yang terakhir, tolong nanti membuat laporan dari hasil penyelenggaraan pameran di Singapura. Baik Ibu, saya ulangi pesannya ya. Ya. Yang pertama, membuat surat keluhan kepada supplier atas tindakan ketidaksesuaian dalam pemasangan. Ya. Yang kedua, membuat surat pemesanan brosur untuk pameran. Yang ketiga, menindaklanjuti email masuk dan membalasnya ya. Ya. Yang keempat, mengakses homepage. Kemudian yang kelima, mengunduh produk unggulan dan membuat ringkasan. Yang keenam, menelepon supplier untuk mengirim katalog. Terus yang ketujuh, membuat tim pameran dengan database. Yang kedelapan, laporan hasil penyelenggaraan pameran di Singapura. Ada lagi Bu yang perlu disampaikan? Saya rasa cukup itu Bu Murni. Terima kasih ya Bu Murni. Ya Ibu, sama-sama. Baik, akan segera saya laksanakan. Akan saya buat semuanya. Saya mau izin dulu ya Bu ya. Ya, silakan Bu Murni. Permisi Bu. Ya. Baik, saat ini saya akan mendemonstrasikan membuat surat keluhan instalasi layar proyektor. Pertama-tama kita akan buat dulu untuk kopnya, kepala surat ya. Ini PT Murni Jaya Farma, kopnya Jalan Petra nomor 23 Pekalongan, lengkap dengan nomor telepon, email, dan websitenya. Lalu setelah kop surat selesai, kita akan membuat nomor ya, nomor kita urutkan dari nomor terakhir berapa surat keluar dari PT Murni Jaya dibuat. Nah, kali ini kebetulan ada di nomor 065, kemudian garing KP kode surat garing bulan garing tahun ya. Lalu ada tanggal langsung tanggal hari ini kita buat
tidak perlu menggunakan mahkota karena sudah ada kop surat. Kemudian lampiran, kemudian ada perihal. Ya, perihalnya adalah keluhan instalasi layar proyektor. Kemudian kita buat alamat, kita tujukan pada toko, lambang center, Jalan Pemuda nomor 52 Pekalongan. Kemudian ada salam pembuka, langsung keisi ya. Kami dari PT Murni Jaya Farma ingin menyampaikan keluhan terkait instalasi layar proyektor gantung otomatis di ruang kami yang dilakukan oleh tim saudara pada hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024. Kami sangat menghargai kerja keras tim saudara, namun sayangnya hasil dari instalasi tidak sesuai dengan spesifikasi yang kami pesan. Berikut adalah beberapa masalah yang kami temui. 1. Ukuran layar. Ukuran layar yang dipasang lebih kecil dari yang kami pesan. Kami memesan layar dengan ukuran 90 inch, namun yang terpasang hanya ukuran 84 inch. 2. Fitur otomatis. Fitur otomatisasi yang dijanjikan tidak berfungsi dengan baik. Layar tidak dapat naik dan turun secara otomatis.
sesuai perintah dari remote control yang disertakan. Setelah isi surat selesai, nanti akan ada salam penutup dan tanda tangan dari pimpinan. Setelah itu saya akan mengedit kembali apakah surat ini sudah benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian kalau sudah benar-benar fit benar ya, langsung nanti dikirimkan ke toko lambang senter. Iya. Selanjutnya saya akan menampilkan surat yang kedua, yaitu pemesanan brosur, di mana langkah-langkahnya sama seperti surat yang pertama. Kita akan membuatkan secara lengkap bagian-bagian surat yang ada, kemudian kita sesuaikan isi keinginan dari surat tersebut apa. Misalnya pemesanan brosur, berarti isi suratnya tentang pemesanan brosur. Dan kita buat surat ini sedemikian rupa sehingga benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada sebelum kita ajukan ke direktur. Setelah kita rasa memang benar-benar sesuai dengan ketentuan, baru kita cetak, kemudian kita mintakan tanda tangan direktur. Nah, surat ini kebetulan sudah melalui proses itu semua dan sudah saya mintakan tanda tangan pimpinan dari PT Murni Jaya Pharma, yaitu Ibu Violi. Selanjutnya kita akan membuka inbox di email kita, mendapatkan surat masuk dalam bahasa Inggris yang intinya mengenai invitation to participate medical fair Asia exhibition. Kita coba buka kembali ya, ini sudah ditujukan kepada Miss Violin. We will like to invite you to participate in the medical fair Asia exhibition. For more details, you can see it in the letter that we have attached to this email. Best regard, Linda Wan. Datang dari Linda Wan surat ini, email ini ya. Kemudian di email masuk ini ada lampiran atau attachment. Kita nanti akan mengunduhnya dan kita akan membuka surat atau email masuk tersebut. Email ini datang dari Refresh Medical Group tertanggal 2, ditujukan pada perusahaan PT Murni Jaya Pharma yang subjeknya invitation to participate medical fair Asia exhibition. Ya, intinya surat penawaran keikutsertaan dalam pameran medical fair yang akan dilaksanakan di Singapura. Setelah surat ini kita unduh, kita akan membalasnya masih dalam bahasa Inggris dan nanti akan kita kirim balasan melalui email, dan kita akan mencoba lihat surat balasan penawaran pameran ini sudah saya buat tertanggal 2 kepada Refresh Medical Group yang beralamat di Singapura dan subjeknya response to medical fair Asia exhibition offer. Dear Linda Wan, we hope this message find you well. We would like to express our gratitude for your offer to participate in the medical fair Asia exhibition. We have finally interested in joining
this event and would like to confirm our participant. Intinya kita menyetujui dan kita akan mengikut sertakan perusahaan kita dalam pameran tersebut, dan kita akan mendapatkan konfirmasi ulang di tanggal 10 Juli yang akan datang. Dan surat ini tentunya sudah disetujui oleh pimpinan kami. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ke email balasan ya. Kita kembali ke email balasan tadi. Kita mencoba untuk membalas. Nah, kita awali dengan pengantar dulu. Dear Linda Wan, kita akan buat pengantarnya terlebih dahulu. We are ready to take part in medical fair Asia exhibition di Singapura ya. For more detail, you can see the attachment to the email. Nah, kemudian kita akan klik tanda klip ini untuk melampirkan dari surat tadi beserta isian dari formulir yang ada di dalam surat balasan ini ya. Nah, kalau sudah ada tanda lengkap di sini, kita akan kirim email balasannya. Kita sudah mengirimkan balasan surat ini. Ya, selanjutnya kita akan mengakses homepage atau teks dalam bahasa Inggris. Dari homepage perusahaan farmasi yang berskala internasional, dan saya sudah menemukan perusahaan tersebut, yaitu Kalbemed. Kita coba klik dan kita lihat homepage-nya. Nah, ini nanti akan kita unduh beserta informasi dalam bahasa Inggris terkait dengan produk keunggulannya. Kita akan mencari tahu produk unggulannya. Ya. Nah, banyak sekali produk unggulan dari Kalbemed ini. Ya, kita akan memilih salah satunya, yaitu mefenamid acid. Ya, produk unggulan ini sepertinya di Indonesia juga digemari karena banyak masyarakat kita yang mengonsumsi mefenamid acid. Kemudian kita akan mencari informasi dari produk unggulan ini secara lebih detail ya. Apa sih mefenamid acid itu? Nah, di sini sudah ada informasinya
bahwa mefenamid asid ini merupakan kelompok inflamasi non-steroid, di mana cara bekerjanya dengan menghambat sintesis prostaglandin. Dan di bawahnya terdapat keterangan yang lumayan banyak. Ini terdiri dari komposisi, presentasi, farmakologi, indikasi, kontraindikasi, dosis, warning, adverse, dan drugs. Nah, ini nanti akan kita unduh dan kita akan membuatkan ringkasannya dalam bahasa Indonesia, di mana nanti akan kita laporkan kepada pimpinan. Ya, di sini sudah saya buat ringkasannya dalam bahasa Indonesia sehingga kita bisa lebih tahu, lebih paham mengenai mefenamid asid ini. Komposisinya ada asam mefenamat 500 mg dalam bentuk kaplet, dan farmakologinya mefenamid asid ini merupakan kelompok antiinflamasi non-steroid, bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin dalam jaringan tubuh dengan menghambat enzim siklokinesis, sehingga mempunyai efek analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Indikasinya meredakan nyeri ringan sampai sedang sehubungan dengan sakit kepala, sakit gigi, dysmenorrhea primer. Selain itu digunakan pula pada keadaan termasuk nyeri akibat trauma, nyeri otot, nyeri sesudah operasi. Nah, dosis yang disarankan untuk anak-anak dan dewasa berbeda. Untuk dewasa dosis 500 mg, untuk yang anak-anak 250 setiap 6 jam sesuai dengan kebutuhan. Dan kontraindikasinya, pasien yang hipersensitif terhadap mefenamid asid, penderita yang mengalami bronkospasme dengan aspirin, rinitis, alergi, dan urtikeria, penderita dengan tungkak lambung dan usus, penderita dengan gangguan ginjal yang berat. Dan masih banyak lagi peringatan dan perhatian. Efek samping juga ini memperjelas kita apakah kita bisa mengonsumsi obat ini atau tidak. Dari informasi ini ya, ini akan saya sertakan juga gambarnya ya. 3. Selamat siang Bu. Siang, silakan duduk Bu Murni. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu Murni? Ya, kemarin ini sudah saya download Ibu untuk Ya. ringkasan dari produk unggulan perusahaan yang berskala internasional. Ini sudah saya buat ringkasannya, mohon untuk Ibu periksa ya. Dari laporannya. Nanti saya cek dulu ya Bu Murni. Nanti kalau sudah selesai pengecekan, nanti saya kabari Bu Murni lagi. Oke. Terima kasih Bu Murni sudah menjalankan tugas dengan baik. Kalau begitu saya permisi Bu Ya. ya. Selamat siang. Siang. Good morning, I'm Murni from Murni Jaya Pharma Company. I can speak to marketing. Good morning, Miss Murni. I'm Cici from the marketing department. How can I help you? Yes, we are looking for wallpaper for our new meeting room. We would like to see the various options you have. Can you send us the latest wallpaper catalog? Oh, sure. We will be happy to send it. May I know the email address or physical address where we can send the catalog? Thank you. You can send it to Murni Jaya Pharma Company @gmail.com or to Veteran 99 Pekalongan. Okay. Thanks for the information. Do you need a catalog in physical form, digital, or both?
If possible, we want to get both so we can see it in person and also discuss it digitally. Sure. We send out physical and digital catalogs as soon as possible. Is there a particular type or theme you are interested in for your meeting room? We are looking for a modern, professional design, but we are open to seeing the different options you have. Okay. We'll make sure to include a variety of options to suit your needs. Is there anything else we can help you with? I think that's enough for now. Thank you for your help. You're welcome. We will send you the catalog soon. If you have any further questions, don't hesitate to contact us again. Goodbye. Good morning. Baik, sekarang saya akan membuat data tim yang akan bekerja di pameran Medical Asia Fair di Singapura. Pertama-tama kita buka Microsoft Access, kemudian kita klik Blend Desktop, kita beri nama atau kita beri judul data tim pameran Medical Fair Asia Exhibition Singapura. Kemudian kita akan coba untuk menyimpan di sementara kita coba untuk nyimpan di download saja biar mudah untuk mencarinya ya. Kemudian kita klik OK, lalu kita klik create. Kemudian di sini akan muncul belum terlihat dari data tersebut. Kita klik view yang ada di pojok kiri atas, kita klik, kemudian kita klik kembali design view. Nah, kita kembali akan menuliskan judul atas ya, data tim pameran Medical Fair Asia Exhibition Singapura. Maaf, kita Singapura. Kemudian kita klik OK, nanti akan muncul terangan di atas. Ya, kemudian kita akan membuat kolom ya. Kita akan coba untuk membuat di sini kita tuliskan nomor pegawai, kemudian nama, kemudian ada jenis kelamin, ada bagian, ada jabatan, dan ada alamat email. Ya. Nomor pegawai ini berisi tentang nomor ya isinya, berarti kita data tipnya jelas nomor ya. Kalau untuk nama pastinya nama dari masing-masing orang itu tulisan sehingga tidak perlu kita ganti. Kemudian kita akan kembali klik view, kemudian kita klik data sheet, Oke, kemudian akan muncul di sini kolom-kolomnya. Nah,
Nomor sudah pasti angka, kita isikan nomor pertama 1044, nama misalnya Chandra, jenis kelamin laki-laki, kemudian bagian pemasaran, terus di sini jabatannya manajer, alamat emailnya, Chandra 9890@gmail.com. Kita lanjutkan lagi, nomor pegawai 1445. Ya, nama di sini Wawan. Maaf, kita buat huruf besar ya. Wawan, jenis kelamin laki-laki, kemudian bagiannya masih sama, pemasaran, jabatannya staf, emailnya 191@gmail.com. Lalu yang selanjutnya nomor ya, ini ada Susi, jenis kelamin wanita, masih dengan bagian pemasaran, untuk menemani bagian pemasaran yang lain, jabatannya staf, emailnya sus87@gmail.com. Lalu selanjutnya ada 1465, ada Leni, wanita, bagian pemasaran, jabatannya staf. Kenapa untuk bagian pemasaran ini banyak? Karena bagian pemasaran ini biasanya perannya sangat penting dalam kegiatan pameran ya, sehingga saya buat kelompok timnya lebih banyak. Kemudian untuk saya sendiri masuk di tim, ini saya masuk di bagian administrasi, di jabatannya di sini sekretaris, email saya nur87@gmail.com. Lanjut untuk nomor 143, di sini ada Wanto, laki-laki, bagian produksi. Beliau ini jabatannya manajer, emailnya wanto96@gmail.com. Kemudian
ada Pedro, jenis kelamin laki-laki. Di bagian produksi, jabatannya staf. Untuk emailnya pet@gmail.com. Selanjutnya ada Tina, jenis kelamin wanita, ada di bagian produksi, staf, tin 90@gmail.com. Kemudian ada 157, ada Lucy, jenis kelamin wanita, bagian keuangan, manajer, gmail.com. Satu lagi ya, satu lagi ada Vincent, laki-laki, bagian keuangan, staf. Iya. Lalu setelah kita ketik, nanti bisa langsung kita print sama seperti menggunakan Microsoft Excel. Kita bisa langsung melihat dari hasil print previewnya seperti ini. Jadi ada data tim pameran Medical Fair Asia Exhibition Singapura. Ini kemudian kita print out. Ya, silahkan. Selamat siang Bu. Siang, silahkan duduk Bu Ya, Murni. terima kasih. Gimana? Iya. Ini Bu, ini saya mau menyerahkan laporan hasil dari pameran di Singapura kemarin. Iya. Saya sudah susun dan ini bisa Ibu periksa. Nanti saya pelajari lagi ya Bu Murni. Ya. Tapi sepertinya ini sudah lengkap ya. Ya, ini ada foto-fotonya juga Ibu. Ya. Nanti saya pelajari. Nanti kalau sudah selesai, nanti saya kabari ke Bu Murni. Oke, siap. Saya permisi Bu. Ya. Kembali. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.